Kembali lagi bersama gua Fajar Ditya. Kali ini di Tutur Misteri. Apa kabar kalian sobat Elcuk? Nah, semoga kalian baik-baik selalu ya. Terus juga kehidupannya ya nggak buruk-buruk amat lah ya. Tapi wajar lah, namanya manusia, kadang bahagia, kadang juga bisa sedih. Nah, gue pengen cerita sih sama lu semua ya. Jadi tadi gue abis collab sama Luna Maya ya, dimana dulu itu gue suka banget tuh nontonin Luna Maya ya gitu. Apalagi idola gue dulu tuh kalau di band tuh Noah ya, Ariel gitu. Makanya dulu suka nontonin mereka berdua gitu. Nah, bukan horornya ya, tadi tuh banyak pelajaran yang bisa diambil ya dari Luna Maya ya, dimana ternyata em, kekayaan terus juga popularitas gitu tanpa kita tahu tuh kadang bisa hilang sekejap gitu aja gitu guys. Makanya ya apa sih yang nggak mungkin di dunia ini gitu. Nah, kok jadi melo ya, ini mau cerita horor jadi melo. Nah, hari ini seperti biasa ya, kita bakal ada telepon-telepon misteri. Ya, buat kalian yang mau nelpon bisa banget ke nomor WA Elcuk 08 triple 11, sorry 08 triple 1 882 245. Nah, langsung aja WA bilang kalian pengen cerita, nanti kita bisa teleponan di sana. Terus juga gue pengen cerita sama lu semua. Kemarin itu juga gue baru ngangkat cerita yang viral ya, tentang pengantin Sunda ya, pengantin Sunda itu kemarin viral kisah seorang wanita ya, Fitri, yang kerja gitu ya. Tapi kok ditaruh di wisma tempat kerjanya itu jauh dari pabriknya gitu. Nah, bahkan kiri kanannya itu kebon ya. Kemarin tuh viral juga di TikTok sama di Twitter. Lu tonton deh, itu salah satu cerita horor yang serem banget menurut gua tuh lagi viral. Bisa lu tonton di RJ5. Nah, hari ini temanya itu penelusuran ya. Jadi bukan cinta doang yang butuh penelusuran, tapi ada juga nih segmen horor orang-orang itu yang suka penelusuran gitu loh. Mencari-cari hantu, eksistensi yang lain gitu. Ke tempat-tempat terbengkalai, tempat orang pernah dibunuh gitu. Terus juga pernah ada tragedi segala macam. Nah, orang-orang itu suka melakukan penelusuran. Nah, hari ini kita dapat penelpon ya. Tadi gue dikabarkan ya, ini legend, narsum legend kita ya, dimana dia narsum pertama dari RJL itu di Om Ahmad season 1. Dia akan menceritakan kisah penelusurannya. Kalau kalian punya pengalaman mau telepon, caranya gampang, DM aja Instagram RJL5 ya, nanti bakal dipilih tuh siapa yang bakal nelpon, karena nanti bakal dapat souvenir juga gitu. Buat yang mau kirim-kirim salam boleh, nanti juga gua bacain di sini ya. Jadi langsung aja nih gue masuk ke sinopsis ceritanya. Jadi si Vida ini dulu pernah penelusuran karena emang dia suka tuh, hobi lah mencari-cari eksistensi ya, dari makhluk-makhluk astral. Nah, jadi dulu nih vilanya lumayan besar gitu. Nah, cuman sudah nggak terawat, banyak ditumbuhin oleh tumbuhan liar. Nah, di situ si Vida juga ngelihat ada kayak kulit ular yang mengering gitu. Nah, disitulah nanti pas ketika masuk, si Vida ini banyak melihat sosok-sosok yang ada di sana gitu. Dan ada juga bau anyir yang dicium sama si Vida. Nah, ketika Vida kedua, baunya tuh ke lantai 2, baunya bukan bau anyir lagi, tapi bau wewangian gitulah.
Ya dimana si Vida itu ngeliat ada sosok cewek baju merah cantik yang tiba-tiba tuh nembus tembok gitu loh. Ya, kayak di film-film zaman dulu tuh kalau gue kecil tuh Jin dan Jun tuh Lu Bayul tuh kayak gitu kali ya. Langsung nembus tembok tuh. Shit. Nah kalau bisa punya kemampuan kayak gitu tuh gue pengen juga sih. Kuliahnya di mana ya? Mahal pasti tuh kalau mau punya ilmu kayak gitu tuh kuliahnya. Nah, coba gue lihat komen-komen. Tio, halo. Ya, nanti Kak Vida. Setia, kapan kita ngadain nobar bareng? Tungguin aja, nanti pasti bakal seru sih kita. Kedepannya juga mau ada event-event seru-seruan bareng, jadi ditunggu aja. Terus ngomong-ngomong sebelum kita masuk ke telepon ya, ngomong-ngomong penelusuran, gue kalau gue itu penelusurannya lebih ke ada antor story-nya gitu loh. Nah dulu gue pernah penelusuran ke bekas pesantren sesat gitu ya. Yang dulu tuh warga itu selalu bentrok sama si pemilik pesantren gitu. Nah sekarang karena konflik itu pesantrennya sudah tidak ada yang ngurus, tapi bangunannya masih ada gitu. Jadi kayak hutan sekarang, tapi di tengah-tengahnya itu ada bangunan gitu loh. Bisa lo bayangin gak? Ah itu serem banget sih, parah. Ya bahkan sekarang katanya dijadikan tempat-tempat uji nyali ya. Karena gua sore-sore aja ke situ tuh serem banget sumpah. Mungkin lu yang pernah kesana atau pernah nonton video gue juga udah ngeliat tuh kisahnya ya. Nah, langsung aja kali ya kita panggil penelpon pada malam hari ini. Halo, lagi disambung. Halo, Halo Kak Vida. hai. Waduh, ketemu lagi sama dirimu nih. Tapi di sini ada passwordnya Kak Vida. Apa tuh? Kalau gue bilang sobat Elcuk, lu jawabnya nggak horor, nggak mantep cuk gitu ya. Oke deh. Sobat Elcuk. Nggak horor, nggak mantep cuk. Oke, mantap. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Abang gimana? Baik, cuman serak aja nih. Kenapa tuh? Hah? Kayaknya kurang minum Kayak susu. lagi. Kurang minum susu gue kayaknya. Oh. Jadi buat kalian yang Gimana? lupa ya, Kak Vida ini narsum RJL pertama banget ya. Dulu walau pertama tapi viewernya gede banget dulu Kak Vida ini ya. Pokoknya kalau di RJL selalu gede deh Kak Vida nih. Nah Kak Vida memang suka melihat makhluk-makhluk astral ya guys. Jadi walaupun begitu ternyata Kak Vida ini nggak takut dan malah suka penelusuran ya Kak Vida ya. Ya. Sebetulnya kenapa sih Kak Vida itu suka penelusuran gitu? Karena kan padahal suka melihat hantu gitu. Kok malah nyamperin gitu? Awalnya sih iseng sih bang. Dari awal iseng, terus punya kumpulan teman-teman fotografi, dan ternyata waktu itu kan COVID ya. COVID kan anak-anak fotografi itu kan banyak yang pada nggak dapet lah gitu. Akhirnya kita iseng-iseng aja sih, sebenarnya cuma kayak omong-omongan iseng doang, bilang kalau misalkan model-model atau priwet-priwet nggak jalan nih, motoin setan aja yuk gitu. Awalnya dari situ ya. Dari situ cuma iseng-iseng aja. Karena lagi sepi job akhirnya malah foto setan. Iya, terus akhirnya ketemu sama
satu komunitas, dia suka motoin setan juga. Ya udah akhirnya kenal-kenalan, gabung aja gitu. Oke. Gak ini mesti dikelirin dulu ya. Setannya ini setan beneran apa manusia kayak setan? Oh beneran, kalau kita Oh. itu emang niatnya kan emang sebenarnya kan mau foto real ya kita. Jadi kan Hmm. apa ya? Ada beberapa yang mungkin hal-hal seperti itu bisa dilihat pakai mata telanjang. Ada Hmm. juga yang dari mata kita sendiri nggak bisa lihat, tapi ternyata masuk ke kamera handphone atau ke kamera DSLR kayak gitu. Iya, Jadi iya. eh, apa ya? Pengen ngebuktiin aja sih. Oke. Misalkan ada suatu tempat yang dibilang kata orang angker lah, mitosnya inilah itulah gitu lah. Hmm. Kita coba datengin, kita lihat kalau misalkan memang lagi rezekinya dapat masuk ke kamera, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak dapet, ya kadang ada beberapa orang yang ngelihat dan merasakan gitu. Oke. Jadi pas lagi dapet itu sih itu bikin senang kita banget, kayak apa ya? Kayak Hmm. ngedapet giveaway aja gitu, kayak ih Wah. setannya nih masuk kamera gue nih gitu. Jadi kayak bangga aja. Iya, iya. Tapi lu sering dapet tuh gambar-gambar. Sering, Oh ya. Oke. sering banget. Gokil ya. Tadi kalau misalnya ada yang komunitas suka fotoin manusia kayak setan, gue pengen join tuh. Terbanyak listnya tuh gue. Foto-foto manusia kayak setan. Oke deh, langsung aja nih ya. Kita mulai cerita Kak Vida malam ini. Musik. Oh, lanjut aja. Oke, silakan Kak Vida. Ya, jadi aku mau cerita sedikit tentang pengalaman selama penelusuran. Jadi di suatu daerah nih, masih di daerah Jakarta juga, dia itu ada sebuah bangunan yang memang udah terkenal katanya serem. Cuma belum pernah ke sana, sering lewat doang. Terus memang kalau dari jalanan tuh ngelihatnya tuh juga creepy banget sih dari jauh gitu, karena si bangunan ini berada di sampingnya aliran sungai atau kali Pesanggerahan. Terus di dalamnya itu tuh banyak banget tumbuhan-tumbuhan yang emang udah nggak terpelihara dengan baik lah, udah pada tinggi-tinggi, terus pohonnya gede-gede gitu kan. Terus dua bangunan ini tuh kesannya tuh kayak udah hancur gitu, cuma belum tahu dalamnya. Nah, suatu saat akhirnya kita ngadain penelusuran lah ke sana. Itu tempatnya gokil banget, Bang. Kayaknya kalau Hmm. podcast di sana asik banget. Wow. Itu gokil banget. Jadi dia itu berada di antara komplek perumahan elit. Kanan kirinya itu kompleknya bagus-bagus semua. Tajir-tajir lah rumah-rumahnya. Dia itu masuk ke dalam banget, terus agak lewatin kebun sedikit lah. Nah itu tempatnya juga sepi banget kalau malam. Dan di seberangnya itu ada kuburan, Bober. Nah terus udah di sampingnya kali, di seberangnya kuburan, makin maknyus banget kan tempatnya tuh. Nah kita tuh kalau penelusuran itu tengah malam, mulainya dari jam 12 atau jam setengah satu startnya. Di mana setan-setan tuh baru pada subuh lah, baru pada keluar. Nah, di tempat ini dari depannya aja tuh udah gokil banget. Jadi waktu aku ke sana nemuin kulit ular yang udah pada kering. Karena mungkin kan banyak banget tanaman-tanaman yang apa ya, tanaman-tanaman yang tinggi-tinggi kali ya. Jadi ularnya tuh mungkin banyak gitu. Dan itu sih kayaknya ularnya ular ukuran gede deh, karena si kulitnya itu pun juga lebar banget, dan itu benar-benar kayak ular yang baru lepas dari kulitnya. Itu banyak banget berserakan di pinggir-pinggiran gitu. Saat itu lu Campur-campur, ada berberapa yang warna Kak hitam, Vida? ada yang warna kuning. Kenapa? Saat itu berberapa? Berapa? Orangnya yang penelusuran? Berapa orang gitu? Iya. Oh, waktu itu ada kali 10 atau 12 gitu. Oh, iya, iya.
Itu rame. ilalangnya tinggi-tinggi ya berarti ya? Ya kalau kita berdiri ya ada yang sepaha, ada yang sebetis gitu, campur aduk sih. Apalagi lu nemu kulit ular ya. Lu nggak ngeri dipatok apa? Kafida. Nah itu juga sebenarnya kayak sebenarnya ngeri juga gitu. Cuma kayak kita tuh yang kayak kalau kita nggak ngeberaniin diri tuh kayak apa ya, penasarannya tuh nggak hilang-hilang gitu. Ini Ah. ya udah kita masuk aja tuh ke sana. Nah sebelum masuk itu kan ada kita disambut sama pohon bambu melengkung. Itu pohon bambu melengkung, depannya itu ada apa sih, pagar dari kayu, tapi pagar kayunya tuh yang bener-bener kayu zaman dulu yang tebal banget pagernya. Dan itu kelihatan banget usangnya dan ya serem juga sih ngelihat dari pagernya doang gitu. Nah terus eh ininya lagi, bikin seremnya lagi adalah ketika kita buka pagernya itu kan jalanannya landai terus menurun ya. Dan banyak banget pohon-pohon gede kayak pohon beringin ada, pohon buah mangga, nangka, duren tuh ada, terus pohon jambu gitu lah, banyak banget pohon-pohon gedenya tuh yang bener-bener kayak hutan lah itu tempat gitu. Nah, terus kita ke sana jalan, itu center nggak ada yang bisa nembus karena anehnya itu tempat itu tuh kayak diselubungin sama si kabut gitu loh bang. Padahal kalau dipikir-pikir kan Jakarta mana ada kabut gitu kan. Tapi nggak mungkin juga tengah malam juga ada orang yang kayak bakar-bakar sampah tuh nggak mungkin karena baunya juga bukan bau sampah gitu. Dan itu bener-bener center yang mau center mahal, center murah, center terang sekalipun apapun itu nggak bisa nembus ke lurusan itu gitu. Kalau kita nyenter gitu nggak bisa nembus ya, palingan cuma nembus berapa meter doang lah gitu, nggak bisa nembus panjang banget. Nah itu bener-bener apa ya, suasananya juga hawanya tuh panas, lembab, terus eh, kabutnya itu tuh suka-suka bikin orang tuh kayak ini nggak ngelihat jalan gitu karena benar-benar nggak ada penerangan juga di sana kan. Nah terus bangunannya ini tuh ada dua, semua bangunan itu tersusun dari fondasinya tuh kaca-kaca kebanyakan. Dindingnya itu kaca-kaca yang gede-gede banget gitu. Nah terus dia bangunannya tuh lantai 2 tingkat gitu. Yang bangunan pertama itu uh, udah mulai hancur banget parah, tapi kita masih bisa masukin sedikit. Cuma sayangnya nggak bisa terlalu dieksplor karena kalau misalkan mau dieksplor pun ya palingan sama orang-orang yang berani aja lah untuk naik-naik ke atas karena si tangga-tangganya pun udah lapuk gitu. Jadi emang perlu ekstra hati-hati banget. Apalagi kalau malam tuh gelapnya bener-bener gelap banget. Dan di bawahnya tuh eh, nembus ke bawah itu tuh bermeter-meter gitu. Jadi bener-bener kayak sumur yang dalam banget. Hancurnya kayak gitu. Cuma di rumah yang pertama nih serem sih, tapi hawanya nggak begitu pekat. Nggak tahu karena mungkin udah sebagian hancur apa enggak, aku nggak tahu. Cuma hawanya ya merinding-merinding adalah beberapa kali suara-suara aneh juga ada. Terus penampakan-penampakan yang lainnya juga ada. Tapi nggak terlalu signifikan banget. Jadi pas di rumah pertama tuh nggak terlalu banyak dapat foto. Palingan cuma ops-ops aja atau siluet-siluet yang lewat-lewat aja. Itu pun juga tipis banget kelihatan di kameranya. Terus kita jalan ke bagian belakang, itu tuh udah hutan. Udah hutan sama si kali Pesanggerahan itu. Baunya anyir. Nggak tahu entah ada bangke, entah ada apa, nggak ngerti. Tapi tuh baunya bener-bener kayak bau anyir darah seger tapi campur sama bau tikus mati, campur-campur aduk gitu. Bikin enak juga sih lumayan di situ. Energinya juga udah mulai kuat juga di situ. Tapi kita nggak mendapatkan apa-apa di situ karena mungkin emang terlalu gelap juga nggak ngerti, tapi nggak dapet apa-apa karena si lampu flash kamera DSLR juga tuh nggak bisa nembus juga. Jadi ya udah kita Berarti jalan lagi. 10-10-nya ini megang kamera gitu Kak Fit atau gimana? Kita dibagi dua tim. Jadi ada yang masuk berdua, ada yang masuk bertiga. Cuma untuk si rumah ini
kita nggak ada yang berani masuk berdua atau bertiga. Kalau biasanya rumah-rumah tempat-tempat angker yang lain kita berani masuk berdua, bahkan sendiri pun berani. Nggak tahu kenapa ini rumah ini kita nggak ada yang berani. Ya kita akhirnya bikin 2 tim aja gitu, 6-6 atau 5-5 gitu. Oke. Nah Lalu, terus mm, aku lanjut apa? lalu, Ya lalu kita jalan lagi. Nah lucunya nih, pas lagi kita jalan mau ke rumah seberang, itu tiba-tiba tuh kayak ada yang jatuh, bunyi gitu kayak kelapa jatuh lah, debuk gitu kan. Nah kita kan kaget kan, wih apaan tuh yang jatuh? Salah satu temen tuh ada yang nyari gitu, karena penasaran juga gitu. Nyari sambil senter-senter gitu dicari apa yang jatuh. Tahu nggak apa yang jatuh? apa tuh? Kepala. Wah, Kepala yang rambutnya itu apa ya, rambutnya jadi gimana ya? Rambutnya tuh kayak rambut orang gimbal tapi nggak gimbal, jadi yang kayak rambut demek-demek gitulah pokoknya, yang kayak sapu ijuk gitu yang nempel-nempel gitu. Awalnya tuh kita nggak tahu kalau itu kepala, bener-bener nggak tahu sama sekali. Jadi tiba-tiba bluk jatuh gitu, terus dilihatin gitu, ih apaan tuh gitu kan. Kelapa kali, kelapa, tapi kayaknya nggak ada pohon kelapa gitu kan. Pas udah kita mau tinggal, itu berbalik kayak muter gitu loh bang. Jadi kayak bola muter, gelinding gitu, tiba-tiba pas berbalik gitu, kita itu dalam waktu hitungan detik, bener-bener cepet banget bang. Itu kita sambil melongok gitu, kayak antara percaya nggak percaya, tapi itu kita lari abis itu. Karena bener-bener kita ngelihat rupa si kepala itu tanpa leher, bener-bener kepalanya doang. itu semuanya ngelihat kepala atau gimana? Jadi dari 6 orang yang ngelihat 4 orang. Wow. Itu langsung loncat. Itu kita kabur, sempet yang kayak udahlah, udahan yuk, jangan masuk lagi gitu. Cuma ya kayak istighfar terus kan, yang pokoknya kita jangan lewat situ lagi ya, gue takut gitu kan. Ya udah akhirnya kita muter lewatnya gitu kan. Itu pun mau ke rumah kedua tuh ya Allah, males banget gitu, kaki buat ngelangkah tuh kayak berat banget gitu, udah lemes duluan gitu. Tapi nggak tahu kenapa tuh di rumah kedua itu tuh kita tuh kayak penasaran banget gitu. Jadinya ya udah kita masuk. Kebetulan dia bangunannya unik. Jadi kalau dari jalanan utama dia langsung naik ke lantai 2, nembusnya langsung ke lantai 2 karena di situ kayak ada jembatan kecil sama tangga, itu langsung naik ke lantai 2. Jadi lantai satunya tuh kayak adanya di basement gitu. Akhirnya kita ke lantai 2 dulu, ngeliat ke lantai 2, muter-muter di lantai 2. Di sini bangunan masih cukup utuh, masih cukup bagus, tapi banyak yang rusak juga, dan beberapa kamar, kalau nggak salah ada 4 atau 5 kamar, itu nggak ada pintunya semua, jadi ngeblong gitu aja. Uniknya, jadi dia bentuknya melingkar gitu, terus ada dapur kecil, kamar mandi di luar, terus kamar tuh kayak lingkaran gitu, kamar, pintu-pintu kamar gitu. Di tengah-tengahnya ada bathtub. Aku nggak tahu tuh maksudnya apa, tengah-tengah tuh bathtub ditaruh di tengah-tengah di antara kamar-kamar itu. Dan kita kan biasa tuh kalau misalkan jalan tuh sambil motret gitu. Nah, aturan adalah setiap kali kita motret itu harus 2 kali, 2 atau 3 kali lah, supaya kita punya pembanding. Misalkan potretan yang pertama kita nggak ketangkep apa-apa, terus potretan yang kedua tiba-tiba kita ketangkep, jadi kan ada pembandingnya tuh, di foto pertama nggak ada, di foto kedua ada gitu, dengan angle yang sama gitu. Nah kita motret tuh jepret-jepret gitu, nggak ngeh kalau itu ada sesuatu. Terus kita jalan lagi, dan nggak tahu kenapa di bathtub itu wangi, baunya tuh wangi banget, kayak bener-bener orang perempuan baru abis mandi gitu loh. Wanginya tuh bener-bener wangi seger, wangi bunga, pokoknya wangi banget deh, bener-bener wangi sultan banget deh. Nah terus padahal itu si bathtub itu kering banget. Nah abis itu kita masuk ke ruangan. Ada salah satu ruangan kamar, nggak tahu itu kamar utamanya dulu apa bukan, tapi itu paling gede kamarnya, dan ada kamar mandinya di dalam. Itu toiletnya itu
ada bak mandi dari ubi itu, dari keramik. Terus ada ininya, WC-nya tuh ada 2. Jadi sebelah-sebelahan WC-nya. Hmm. Dan itu Ini mewah lu banget. rumahnya tuh udah terbengkalai lama ya berarti Kak Vida ya? Udah lama banget. Lu Udah lumayan kalau hancur sih. Udah hancur juga. Apa? kalau Atta Halilintar kan grebek rumah ya, rumah artis ya. Lu grebek rumah terbengkalai lu ya. Dicek satu-satu ininya, furniturnya masih oke apa enggak. Pernah. Terus gimana lagi Kak Fit? Iya, terus di situ pada saat motor pertama itu nggak ada apa-apa. Tapi pas giliran kita keluar, tiba-tiba ada suara deheman tuh kayak gitu kan. Lumayan kenceng karena aku berdua sama temen aku tuh sempat nengok gitu kan. Iya apaan sih gitu. Main salah-salahan tuh, lu yang dehem ya gitu-gitu kan. Mm-mm. Terus pas kita lagi agak main salah-salahan gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh kita ngeliatin dari bawah sampai atas. Itu tuh dari bentuk, nggak ada bentuknya. Jadi tuh bener-bener kita ngeliatin ke depan gitu. Sampai dangak yang bener-bener dangak karena ada sesuatu bayangan atau siluet. Kan kita pakai senter tuh, jadi kan Mm. banyak kayak siluet Mm. gitu kan. Itu Mm-mm. ada satu titik kayak siluet atau bayangan, tiba-tiba tuh jadi gede. Wow. Jadi tuh kayak tumbuh kecil-kecil, sedang, tahu-tahu jadi gede, tinggi banget, dan itu hampir menutupi si kamar mandi itu. Pas kita lagi bengong dangak gitu, tiba-tiba dong ada suara kayak gitu. Lari bang, itu benar-benar ngos-ngosan banget, takut banget gitu, takut dicaplok aja gitu, bunyi gitu kan. Wah, langsung lari. Nah, dan itu ternyata masuk ke kamera temen. Itu benar-benar bayangan hitam tapi menutupi setengah kamar mandi itu. Nah, terus habis itu kita keluar. Habis keluar tuh ada balkon. Balkonnya itu langsung pemandangannya tuh mungkin kalau zaman dulu bagus banget kali ya, karena pemandangannya tuh langsung taman taman belakang yang ada kalinya. Tapi kan sekarang Hmm. udah ditutup sama si pohon-pohon gede itu kan. Jadi belakangnya Kita itu ke balkon. bener-bener langsung kali ya, sungai ya? Ya, sungai itu, sungai si Pesanggerahan itu. Nah, terus Oh iya iya. langsung ke situ. Tapi pada saat itu kita ke sana, itu tuh udah ditutupin sama pohon-pohon gitu, pohon-pohon Hmm. gede, nggak tahu apaan. Ada yang ngambang Nah, nggak di terus sungai, Kak Fit? nggak tahu sih, karena kita nggak berani eh, menyelusuri ke sana karena itu tanamannya udah mulai tinggi-tinggi. Oh iya, ngerinya binatang Ingat ya. yang tadi ular itu sih, Iya iya, gitu. bener-bener. Nah, terus udah gitu, akhirnya kita ke balkon kan. Hmm. Balkonnya lumayan becek tuh, karena mungkin habis hujan itu becek lumayan. Akhirnya pilihan ke balkon gitu, tiba-tiba nih temen ngomong, Fit, tadi ada perempuan pakai baju merah cantik banget, dia bilang gitu, wangi banget, bilang gitu. Itu peserta yang mana sih, dia bilang kayak gitu. Aku bilang kayak kagak ada yang pakai baju merah gitu. Terus pas kita lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba bau wangi nih, wangi banget gitu. Terus kita diem, sama-sama diem. Udah jangan dipikirin, udah jalan-jalan kita nelusurin lagi ke atas, ke rooftop. Di atas ada rooftopnya lagi. Nah, kita pas lagi jalan ke arah rooftop itu, tiba-tiba tuh aku tuh kayak pas lagi lewatin pintu gitu, kayak penasaran, kayak ada yang ngeliatin aja dari jauh gitu kan. Tapi matanya tuh tertujunya ke si bathtub itu. Tiba-tiba dengan mata aku yang kayak gini, aku ngeliat si perempuan itu keluar dari bathtub pakai baju merah. Yang baju merahnya tuh gaun gaun panjang, panjang banget gaunnya. Terus dia rambutnya tuh ya kaki, kalian nutupin kaki soalnya rambutnya. Dan orangnya tuh putih, cantik banget gitu. Cuma matanya merah. Hmm. Nah itu pas lagi ngeliat kayak gitu, temen kan manggil kan, Fit ayo ke atas. Itu aku udah nggak bisa ngomong. Jadi cuma tangan doang yang ngomong. Manggil-manggil dia, maksudnya dia ngeliat nggak nih gitu kan. Terus manggil-manggil dia pakai bahasa tangan gitu. Terus dia nyamperin, apaan gitu. Aku cuma nunjuk-nunjuk aja, itu gitu kan.
Nah, dipotret lah sama dia pakai kamera DSLR aku tuh. Itu yang tadi aku kirimin gambarnya itu, Bang. Itu fotonya kelihatan. Nah, Ah. menurut menurut temen yang bisa ngelukis nih, akhirnya kan aku Hmm. bilang kan sama dia pas sudah selesai Fotonya explore day. fotonya ada nang? Ada? Mana boleh lihat gue? Nih guys, kalian mau lihat fotonya nggak nih? Kak Vida nih kalau kayak gini ahlinya dia. Udah berapa total penelusuran Kak Vida nih sampai hari ini? Sebelum kita lanjut ke cerita ya. Udah berapa ya? Lebih dari 10 kali, Bang. Wow. Itu lu kalau kayak gitu bayar keamanan gak sih? Maksudnya Iya, izin orang sana bayar gitu? ada beberapa tempat yang memang gratis, ada beberapa tempat yang memang ada orang-orang situ lah, warlocknya gitu loh, yang mengkomersilkan gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau misalkan sama penjaganya mah cincai banget, Cincai ya? kayak misalkan si duit rokok lah atau duit Iya. sepantasnya lah gitu. Tapi kalau udah mainan sama warlock atau ormas, Pulang. jangan harap bang dapat murah. Berapa biasanya bayar gitu Kak? Range-nya aja kalau yang mahal tuh. Jadi Mungkin. gini kemarin tuh, Tapi sebentar, sebelum pernah, lu jawab, gue pengen liatin dulu nih gambarnya nih. oke, Kelihatan nggak guys? Kayak ada bayangan cewek gitu ya di fotonya ya. betul. Terus akhirnya lu lukis ya apa yang lu lihat di sana ya, si cewek merah ini Itu ya. Kelihatan nggak yang teman-teman ya? ngelukis Yang lukis siapa? teman-teman. Ah, Dia emang kayak apa ya, kayak tuh. ahli lukis supranatural gitu lah pokoknya. Jadi dengan mata dia meleng kemana juga Nah, tangan tetap aja ngelukis gitu. Nang. Wow, gokil. Serem banget ya. Gue sambil baca-bacain komen ya. Dari Oke. Sheila nih, nunggu Kak Vida podcast di RJ lagi katanya. Ayo kapan tuh Kak? Belum ada cerita. Udah habis ceritanya ya? Iya, belum kemana-mana. Lagi jadi budak korporat. Wah, lagi sibuk ya dirimu ya? Enggak, lagi kerja aja Sabtu Minggu nggak libur. Masuk terus setiap hari? Sabtu setengah hari, Minggu itu kalau lagi dibutuhkan aja. I see. Makanya belum penelusuran lagi ya? Iya, belum kemana-mana, belum nanjak gunung lagi. Ini dari kasino tuh. Kak Vida cerita lagi dong. Di RJL tuh lagi. Klasik Kaluna. Seneng banget ada Kak Vida. Wah. Tio serem banget bang katanya. Iyalah lu kalau sama Vida mah jangan harap nggak serem ceritanya. Gua aja serem di samping dia denger cerita. Apalagi lu yang di sana. Karena dirimu itu Tapi gue nggak pernah berubah jadi macan kan, Bang? nggak. Soalnya lu belum makan belum makan biskuat lu. Gak, lu kan pernah ya di temen gua di podcast ya. Lu abis podcast terus lu teriak-teriak gitu ya. Oh, oh yang itu ya, Bang ya. Yang lu sampai nih guys, lu dengerin guys. Dia podcast cerita horor. Abis podcast dia muntah darah dong. Iya ya Kak Fit ya. Ingat nggak lu? Ingat itu udah lama banget kejadian. Gila Tempat sih. podcastnya, Bang. Oh, di tempatnya itu horor tuh. Iya, itu tempat podcastnya. Aku nggak tahu ya itu, pas datang ke situ kan, itu kan kayak sewa studio gitu kan. Udah gitu bangunannya tuh dulu tuh kayak bekas tempat jajanan-jajanan atau tempat makan gitu. Tapi udah banyak yang tutup. Mungkin karena COVID ya. Jadi tuh yang hidup itu cuma si studio itu doang yang sering dipakai, disewain itu studio itu doang. Nah terus kamar mandinya kocak banget, jauh banget, terus ada di bawah tangga. Pas kalau nggak salah sih inget aku tuh ke kamar mandi tuh abis maghrib atau pas maghrib gitu. Tiba-tiba aku tuh nggak sadar aja gitu. Tiba-tiba diceritain kan sama si Ari,
Dia bilang katanya dibawa apa namanya digendong, dibopong gitu, dibawa keluar karena di situ tuh aku udah kayak kemasukan gitu, nggak ngerti juga katanya muka lu tuh udah nyungsep tahu nggak, lu udah ada darahnya. Enggak itu, Sakit nggak? Enggak. enggak tuh serem banget sih Kak Fit. Soalnya lu katanya dikeset, muka lu tuh dikeset gitu loh. Terus Nah, itu lu nyungsep muntah darah katanya. gitu. Kalau muntahnya keluar nasi sih nggak apa-apa, apa kerak telur ya. Ini lu keluar darah anjir. Nggak tahu, nggak Tapi ngerti. emang lu kalau kesurupan tuh suka muntah darah apa gimana? Nggak juga sih bang, Oke. yang nggak tahu ya yang masukin siapa kali ya, nggak ngerti deh. Tapi Tapi lu nggak yang ngerasa apa-apa? waktu dia enggak, kalau lagi kayak gitu nggak ngerasa apa-apa, ngerasanya sehat-sehat aja. Tapi Oh. besokannya tuh baru tuh kayak kalau muntah ya itu tuh leher tuh sakit banget kayak dicekek gitu loh bang, tuh bawaannya aus aja. Oh gitu ya? Kayak waktu kemarin yang di studio itu kan Ya, katanya kan ya. mukanya nyungsep ya, bukan yang Oh di yang ya, oke. Yang dikeset. yang podcast itu, katanya kan mukanya nyungsep sampai nyium keset gitu. Itu pas habis kejadian nggak terasa apa-apa bang, nggak kayak muka muka sakit atau ngebet tuh nggak ngerasain. Tapi nih bangun tidur mukaku nggak bisa gerak tuh kayak aduh pada biru-biru gitu. Justru pas kejadian nggak ngerasa ya. Kayak ada Enggak, biasa aja. biusnya gitu ya. Setelahnya ya. Wah ini menarik banget sih. Gitu. Tapi ya, Kak Fit ya, sebelum kita balik ke cerita ya. Hantu apa sih yang menurut lu paling serem tuh selama ini pernah lu lihat gitu? Selama ini aku tuh paling paling takut itu sama pocong. Oh, yang mana tuh pocong yang mana? Pocong apa aja bang, termasuk orang meninggal aku takut bang. Orang meninggal lu takut lu lihat? Sumpah itu nih ya, kalau orang meninggal belum dimandiin itu nggak kenapa-napa, biasa aja. Tapi Tapi kelar dia dimandiin atau mungkin pas ngelihat dia dimandiin itu bener-bener kebayang mukanya bang, sampai 7 hari kali nggak hilang-hilang. asli gue merinding sih kalau itu tuh. Takut banget sama orang meninggal tuh. Mau keluarga kek, mau temen kek, mau siapa, kalau udah dipocongin tuh takut banget. Pernah lu? Nah, itu udah Sering ada bang. suara-suara metafisik tuh tadi ya. Berisik ya, maaf ya. Oh bukan, gue kira suara terekam bukan ya? Bukan, Gue anak-anak udah main. nunggu itu sebenarnya bukan ya? Enggak. Kemarin juga tuh aku lagi podcast juga, padahal di studio cuma bertiga. Lagi podcast di studio cuma bertiga. Pertama tuh ada suara orang ngorok. Ada tuh di Instagram aku posting, ada suara orang ngorok, padahal nggak ada yang tidur. Terus yang kedua, pas lagi ceritain sosoknya, ada suara. Ya sebenarnya kalau nggak pakai headset sih agak tipis ya, tapi kalau pakai headset lumayan dengeran sih. Itu ada yang bilang tunggu. Wow. Pas banget lagi nyeritain sosoknya dia. Ini yang pocong bukan? Bukan, itu yang apa ya? Kalau itu sih yang Tapi sumbing. kita balik lagi kan ke pocong nih. Lu pernah gitu, maksudnya ada orang meninggal gitu, terus lu dihantuin sama pocongnya itu pernah? Pernah. Itu pas kejadian tahun 2010 atau 2011 gitu, yang mungkin kalau di berita ada kali ya, yang kecelakaan anak-anak SMA SMK Hidata. Itu kecelakaan ini keseret bis trayek Cinere Blok M. Oh, itu daerah mana? Oh, Cinere ya? Antasari. Oke. Yang Itu deket gedung apa tuh?
Talavera ya, pas belokan. Gue kurang tahu sih. Tapi itu lo dihantuin pocong. Iya, jadi kan kebetulan kan kakek tuh rumahnya tuh jadi gini, sebelahnya Talavera itu ada makam Kober, di mana itu juga makam keluarga besar aku. Nah, si kakek aku itu rumahnya tuh harus nyebrangin jalan si Antasari itu, baru rumahnya tuh di bawah sana gitu kan. Nah, jadi mau nggak mau kalau misalkan ke rumah dia tuh harus ngelewatin si kuburan itu. Waktu itu sore ceritanya, menurut orang-orang ya, karena waktu itu kan aku lagi di rumah si kakek nih, tiba-tiba udah rame aja, udah jenazah udah pada dibawa-bawain ke rumahnya masing-masing gitu. Jadi menurut orang cerita katanya mereka itu pulang sekolah dulu kan, satu gedung sekolah itu tuh dipakai tuh dari SD, SMP sampai SMK. Nah itu mereka ganti-gantian tuh jamnya. Kebetulan anak SMK itu kebagian jam siang, pulangnya sore jam 5. Nah, ada beberapa anak-anak gitu yang rumahnya di daerah situ juga, yang mungkin entah mereka bercanda, entah apa gitu. Pas banget kebetulan si Metro Mini berapa waktu itu ya? Pokoknya jurusannya Cinere Blok M. Itu emang dulu kan ngebut-ngebut banget kan si Metro Mini itu kan. Mungkin dia ngebut pas tikungan banget, soalnya itu tikungan langsung jalan lurusan. Itu entah dia ngebut, entah dia apa, si anak-anak ini mau pada nyebrang, akhirnya ada beberapa yang keseret. 6 orang atau 7 orang gitu keseret dan meninggal di tempat. Satu deh yang cacat akhirnya sekarang. Sisanya meninggal semua di tempat. Dan itu mereka dikuburinnya malam itu juga. Di kuburan Kober itu. Lalu lu dihantuin atau gimana? Minta tolong atau gimana? Nah ceritanya waktu itu kan karena sering ke rumah si kakek, ya udah tuh sering main ke sana. Pas banget pulang itu sekitar jam 7:30 apa jam 8 malam gitu pulang. Biasanya kan naik sepeda tuh. Pas giliran naik sepeda ada tanjakan, nggak kuat sepedanya nanjak. Akhirnya tuntun lah. Pas giliran dituntun tumben-tumben banget itu tempat biasanya rame banyak bocah-bocah pada main, ini nggak ada sama sekali, sepi banget. Terus ya udah jalan-jalan aja, nggak kepikiran apa-apa kan. Pas lagi jalan gitu ada tiang listrik nih, itu di selipan antara tiang listrik tuh ada putih-putih bang lagi diri, tapi nggak kepikiran di kesana kalau itu pocong atau apa tuh nggak kepikiran sama sekali. Pas lagi ngelewatin si tiang listrik itu, baunya tuh bau aneh bang, bau apa ya, baunya nggak enak deh pokoknya, bau banget gitu. Terus nyari-nyari gitu kan, ini bau apaan gitu kan, tapi sambil nonton sepeda tuh, pas giliran sambil nonton sepeda gitu, pas ngelewatin dia kali ya, itu baunya tuh nyanter banget. Pas nengok itu mukanya si pocong itu sama muka aku tuh adep-adepan, depan-depanan gitu, saling bertatapan. Jadi tuh anjrit, aduh kalau inget hancur dan kayak keriput-keriput nggak jelas gitu loh, serem deh pokoknya. Dan ternyata pocong itu nggak loncat loh bang, dia terbang. Saat itu lo lihat pocong terbang? Enggak, soalnya pas tatap-tatapan muka gitu, itu lu cuma tatapan sama cepet banget pocong? gitu. Iya, jadi saling lihat gitu loh. Karena kan aku ngelewatin depannya dia nih. Pas baunya menyengat itu aku nengok, itu kelihatan mukanya. Itu mukanya jelek banget. Dan udah gitu apa namanya? Itu cepet banget kejadiannya. Nggak tahu berapa menit, nggak tahu berapa detik, tahu-tahu pokoknya aku ngelihat, baru tahu kalau pocong itu ternyata nggak loncat. Jadi tuh kayak set ke atas gitu loh. Kayak terbang ke atas, langsung astagfirullahaladzim itu apa, langsung pulang. Akhirnya besok-besokannya baru dengar-dengar cerita dari orang-orang sana sama dari kakek. Ternyata katanya ya, nggak tahu ini benar apa enggak, tapi katanya waktu mereka itu dimakamin itu yang makamin itu bukan bocah-bocah sih, cuma anak-anak muda, mungkin
udah malam juga, ditambah kejadiannya tuh kayak begitu, mungkin mereka takut atau gimana kali ya, jadinya ya udah nguburin yang penting nguburin gitu. Jadi ada dua apa satu orang gitu yang nggak sempurna dibuka talinya gitu. Wah, sejak saat itu ya lu berarti ngeri sama pocong ya? Iya, takut banget karena emang serem banget gitu, aneh banget gitu. Kalau kunti kan ibaratnya gini ya, dia bisa pakai muka palsunya dia, bisa pakai muka aslinya dia. Muka palsu tuh yang muka cakepnya dia, tapi muka asli ya muka jeleknya dia gitu. Itu kan yang bikin orang takut kan. Kalau muka palsunya dia yang cantik kan orang juga ngeliatnya juga ya kayak orang aja gitu, bukannya kayak setan, bukan. Kalau pocong mah begitu aja kali mukanya, nggak berubah-berubah. Iya ya. Mungkin sekarang era skincare bisa berubah kali ya. Kasih Scarlett bang. Waduh. Nah, Kak Fit, kita balik lagi ke cerita yang tadi ya. Tapi karena waktunya mau habis nih, mungkin bisa di 5 menit terakhir untuk cerita lanjutannya. Oke, ya singkatnya setelah kita explore itu di situ aku tuh sempat keluar dulu, cuma ada temen lah satu orang temen itu tuh yang kayak dia skeptis gitu, kayak nggak percaya kayak gituan. Dia tuh sempat nantang gitu di situ, sampai akhirnya yang masuk ke aku. Jadi aku di situ tuh langsung lari. Kata orang sih aku kemasukan gitu di situ, terus aku langsung lari dan langsung nyekek dia. Dan teriak kayak disuruh pulang gitu, pergi gitu, karena mungkin nggak suka kali ya di situ ditantang-tantang atau gimana gitu. 4 kali atau 3 kali gitu bang, aku kemasukan di situ. Lu kesurupan 4 kali? Iya. Buset dah. Nggak keluar masuk. Yang terakhir ada nenek-nenek. Itu malu deh aku kalau cerita. Nenek-nenek gimana? Jadi di sana tuh udah terkenal banget di sana si nenek-nenek ini. Jadi nggak tahu itu legenda atau mitos, nggak ngerti ya. Tapi ini si nenek-nenek ini emang berdiam di situ lah pokoknya. Dia tuh wujudnya tuh kayak nenek-nenek zaman dulu yang pakai pakaian kebaya sama kain gitu. Tapi dia suka bawa tas buat ke pasar tuh, tas anyaman buat ke pasar itu. Dan itu isinya itu kalau orang-orang yang bisa ngelihat ya, itu isinya tuh kayak bukan jeroan, kayak mata orang, kepala orang, tangan orang gitu. Nah itu ternyata menurut cerita-cerita warga yang di sana juga itu katanya mungkin itu bagian-bagian potongan tubuh itu yang banyak ditemuin jenazah atau mayat-mayat yang di sekitaran kali pesanggerahan itu. Soalnya sering banget tiba-tiba ditemuin mayat di situ, tapi nggak ada tangannya, nggak ada kepalanya, nggak ada ininya kayak gitu. Mungkin kayak sejenis pembunuhan, mutilasi atau apa dibuangnya di situ gitu. Jadi sering banget nemu lah gitu. Nah waktu kemasukan itu kan sempat tuh di videoin juga sama temen, itu pas kemasukan itu benar-benar menyerupai dia banget ya, ileran lah, giginya nggak ada lah, ompong lah segala macem. Dan itu emang jadi tuh badan aku tuh sekujur tubuh aku tuh baunya tuh bau jeroan itu gitu, bau sesuatu yang busuk sama si darah bau anyir itu. Sampai itu diobatin sama berapa orang gitu, 3 orang atau 2 orang gitu. Baru pas keluar, baru 10 menit atau 15 menit kemudian baru badan aku tuh bener-bener baunya hilang dan bau seperti biasa aja gitu, nggak bau kayak yang tadi gitu. Kalau yang itu mah sebelumnya yang megang aku juga pada muntah-muntah bang. Wow. Terus gimana kelanjutannya? Ya udah, akhirnya kita pulang tuh sekitar jam 3 malam, jam 3 pas setengah 4 pagi gitu pulang dari situ. Udah tuh akhirnya kita pulang. Terus emang bener ternyata kata orang kalau tempat itu tuh terkutuk banget, emang semuanya ada sih di sana, paket lengkap banget. Jadi kalau misalkan lu mau pulang coba jam 3 pagi tuh? Iya, jam 3 setengah 4. Barengan sama orang clubbing ya?
Ya kan samaan malam minggu. Terus gimana? Pas pulang tuh. Ya, ya pas pulang sih nggak ngerasain apa-apa. Ya seperti biasa aja ya, besokannya aja sakit 3 hari. Wah. 3 hari, 4 hari sakit gitu. Cuma emang karena di situ kan emang mungkin beberapa kali kan kemarin, karena kan selama ini kalau lagi shoot hunting atau explore atau podcast di tempat-tempat gitu kan, aku tuh kayak gitu loh, jadi gampang banget gitu. Jadi ya udah, otomatis pulang dari sana sakit, meriang 3 hari 4 hari gitu, ada biru-biru, ya gitu aja. Tapi ini tempat ini bener-bener kata orang terkutuk, bener-bener terkutuk sih bang. Terkutuknya gimana? Dan bener-bener seremnya tuh nggak kalah. Ya terkutuknya ya banyak banget gitu, maksudnya banyak banget rupa-rupanya yang ada di sana gitu. Jadi semua ada gitu bang, lu mau abang mau lihat apa gitu, semua ada di sana gitu. Dan itu banyak yang kerekam kamera, suara-suara juga ngerekam kamera, terus banyak yang nampilin wujudnya juga gitu. Jadi orang yang nggak bisa lihat pun juga jadi bisa gitu loh bang, di tempat ini gitu. Terus mereka juga merasakan hawanya, energinya segala macam tuh emang santer banget di situ. Jadi tuh dia di situ tuh nggak milih-milih gitu loh bang. Jadi benar-benar ya hampir 75-80% lah semua yang ikut ke sana tuh kemarin merasakan juga kok, digangguinnya kayak apapun juga mereka merasakan semua. Gitu. Itu Coba nggak? penelusuran sama lu ya, tapi ya. Ayo. Tapi tanda tangan kontrak dulu. Kalau kenapa-kenapa nggak tanggung jawab. Gue takutnya gitu aja ntar lu lari ke sungai lagi nyemplung gimana ntar gue. Enggak bang. Bikin buku ntar gue itu kayak yang buku pertama gue nanti. Diwawancara. Tapi aku emang juga lagi ngumpulin ini sih, lagi emang pengen ngikutin jejak abang gitu. Kalau abang kan gunung nih, kalau kayak tempat-tempat aku deh. Oh iya, dibikin ceritanya gitu, jadi buku atau gimana? Nggak tahu jadi buku, nggak tahu apa, tapi selama ini nulis aja sih di blog gitu. Oh wah keren. Blognya apa? Nanti aku kirim ya. Boleh. Kalau nggak di promo aja di sini nih. Blogmu apa? Nanti siapa tahu yang nonton mau baca. Nanti deh aku kirim deh. Oh, okay. Aku lupa lagi nama buku. Berarti belum siap tayang ya? Belum lah, cuma iseng-iseng doang. Semoga ya, bisa segera menyusul ya. Karena Kafida ini legend RJL guys. Narasumber 001 di RJL. Itu yang kita sempat juga syuting pertama yang sempat ngeliat sesuatu juga kan, bukan sih bang? Oh yang di mana ya? Lupa gue deh. Yang aku nanya sama Bang Ivan apa ya, aku bilang, Bang itu ruangan apa sih di situ? Kok ada yang ngeliatin? Iya emang di situ terus tuh gitu. Oh yang pertama yang banget ada kaca, ya. Ada kaca. Iya. Kan ada di jendela tuh. Iya. Cuma emang rumah gue serem. Itu kamar mandi gue itu dulu. Oh. Iya. Udah rubuh kan atapnya. Enggak salah itu. Dulu gue mandi di situ anjir. Banyak yang bilang horor sih gitu. Tapi gue kalau nggak ada WC lebih horor lagi gue. Iya. Buang boker di mana sih? Gitu bang. Ayolah penelusuran. Ayo boleh, kemana ya yang seru ya? Itu aja sih gua. Terakhir tuh. Masalah perizinannya tuh kadang kan. Perizinan. Terakhir kemarin ini bang. Aku di Tangerang.
Di mana daerah? Itu Di mana rumah juga? enggak bangunan. Itu epic banget loh, sumpah. Hmm. Kita belum ngapa-ngapain aja udah nongol. Tapi lu pernah nggak sih? Ini Apa? bukan setan ya. Lu ke bangunan Haha. yang terbengkalai ketemu orang di dalamnya tuh pernah nggak lu? Pernah. Ada orangnya? Ada, itu kayak ini, kayak anak-anak pang, terus kayak Oh, banyak, tunawisma gitu. banyak. Enggak juga sih. Enggak juga. Hmm. Ada beberapa orang doang gitu. Tapi pas giliran kita ajak ngobrol, kadang kan bawa makanan juga kan, Hmm. kita makan bareng-bareng, terus kita ajak ngobrol, sharing-sharing cerita. Ya mereka sih bilangnya ya selama di Jakarta kita nggak punya tempat, mau tinggal di mana lagi Mbak, begitu. Ya kalau kata orang ini tempatnya serem sih, bagi kami kita udah nggak takut setan, kita malah takut kelaparan, dibilang gitu. Wow. Gila sih, lu harus bukuin sih tuh Jadi ya udah, kisah-kisah mau ada penelusuran setan lu. kayak mau ada apa sih, kita nggak Hmm. peduli. Tapi anak pang itu ya Kenapa? kerjanya ini ya. Maksudnya kayak nyari uangnya tuh apa ngamen atau gimana gitu. Yang lu temuin tuh. Ya nggak tahu sih, tapi adalah beberapa waktu itu sih nemuin lagi pada nyimeng, terus lagi pada ngerokok gitu. Cuma ya Oh, udah iya aja, iya. itu kan bukan Hmm. urusan aku kan. Jadi Hmm. ya udah, kita saya aja ngobrol-ngobrol. Hmm. Bahkan ya Bang, pernah waktu lagi penelusuran di bekas kontrakan 1.000 pintu. Hmm. Namanya kontrakan 1.000 pintu nih, padahal nggak ada 1.000, cuma berapa belasan kamar aja gitu. Itu udah terbengkalai banget, bener-bener terbengkalai. Kalau misalkan nemuinnya di kamar-kamar sih masih mending gitu ya, karena kan kontrakannya masih masih utuh lah, masih ada pintunya, masih ada jendelanya gitu, masih mending gitu. Aku tuh nemuin tisu magic sama kondom banyak banget itu di pelataran depan gitu. Jadi kan kalau kontrakan yang kos-kosan itu yang 2 lantai kan biasanya kan tengah-tengahnya tuh kan ada jalanan gitu loh yang buat parkir-parkir. Iya. Di situ Bang berserakan. Kalau di dalamnya mah kagak ada apa-apa, kagak nemuin. Iya ya, ini malah penemuan unik ya. Oke lah, Kavi thank you ya, karena waktunya Ya, sudah habis. Nanti ditunggu ya souvenirnya nih, nanti dikirim ke Kavi dah. Thank you banget. wih, aku dapet apa? Gemes. Nanti dapat baju. Wih. Thank you Kavida nih udah apa namanya jadi penelpon misteri di malam ini. Sukses selalu ya. Makasih banyak. Salam buat semuanya ya. Thank you Kavida. See you ya. Terima Bye. kasih. Dah. Oke guys, gue rasa cukup demikian episode turis pada malam kali ini. Kalau lu mau ngirim kisah-kisah misteri bisa banget. Langsung aja nomor ke WA Elcuk atau bisa DM ke IGRJ 5 dulu. Nomor WA-nya 0811882245. Oke, sampai ketemu di episode Elcuk minggu depan. Jam 8 sampai jam 9. Ciao.